Adapun yang menyebutkan dosa syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ayat semisal ini juga tersebut di dalam surat yang sama, ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah dosa syirik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul tersebut menjadi sia-sia. Demikian juga mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka berhenti dari kemusyrikan disebabkan keimanan mereka kepada beliau dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran yang disucikan, Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 2. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik sepanjang masa. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya, walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Bahkan kepada orang Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas, masih Allah seru untuk bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 74. Maka seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, walau begitu banyak dosanya, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Apa yang dilakukan sahabat mulia Abu Hurairah dengan menyatakan tidak ada kesempatan taubat bagi pezina itu bisa saja merupakan ungkapan spontan yang kaget dengan perilaku yang dianggap terlalu. Mengingat dosa yang dilakukan itu merupakan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan, dan diakhiri dengan kekejian. Itu sebabnya Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan hukuman bagi pelakunya di dunia. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kalian dera masing-masing 100 kali. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian dikalahkan oleh rasa kasihan kepada pelaku zina ketika menegakkan hukum-hukum Allah. Hendaklah sejumlah orang mukmin menyaksikan pelaksanaan hukuman dera kepada pelaku zina itu. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Namun begitu bukan berarti dosa besar yang telah dilakukan seseorang telah menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyampaikan pesan dengan tegas bagi orang-orang yang bertaubat. Tidak akan ada sosok manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Dosa sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Hadits riwayat Muslim. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan bumi ini seandainya Allah Ta'ala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh manusia saat ini dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Allah telah kirimkan angin kepada kaum 'Ad. Sebagaimana pula Allah telah balikkan bumi ini dan Allah kirimkan bebatuan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, karena memang tidak ada orang yang bisa demikian. Lihatlah sabda Rasulullah SAW, setiap anak Adam pasti sering melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang rajin bertaubat. Hadits riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka orang yang berdosa hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu tipu daya iblis kepada Bani Adam adalah dengan menjadikan dosa yang dilakukan seolah-olah kecil dan remeh, sehingga membuat manusia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertaubat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Demikianlah Allah Ta'ala firmankan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi. Hadits riwayat Tirmizi. Semakin bertumpuk dosa yang dia lakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya, hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Jika hati seseorang sudah binasa, apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini? Sedangkan kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Makna taubat nasuha, sebagaimana menurut para ulama adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya.